Insta360 Luna Ultra ini udah beda level. Hai guys, dengan saya Ade, akhirnya di tangan saya ini sudah ada Insta360 Luna Ultra. Jadi ini adalah flagship gimbal kamera terbaru ya dari Insta360, dan setelah saya cobain langsung, asli nggak nyangka guys, kamera sesimpel ini, tapi hasilnya bikin saya nggak mau lagi bawa kamera mirrorless. Jadi Luna Ultra ini punya Leica dual lens guys ya, yang layarnya ini bisa dilepas. So inilah yang ngebuat Luna Ultra ini beda levelnya dibandingkan dengan gimbal kamera pocket lainnya. Nah, untuk kamera utamanya ini Leica Summicron lens yang sensornya berukuran 1 inch ya, 8K dengan f1.8. Ini punya 14 stop dynamic range, jadi detail area terang dan gelap bisa tetap terjaga dengan baik. Yang untuk lensanya ini setara 20 mm. Ya udah cukup lebar guys ya untuk traveling maupun untuk dipakai vlogging. Dan dengan aperture f1.8 tentu aja ini ngebantu saat kondisi minim cahaya. Dan gilanya guys, ini support syuting di 8K Dolby Vision. So warnanya terlihat lebih hidup dengan dynamic range yang lebih luas, jadi hasil videonya terasa lebih sinematik dan premium ya di berbagai kondisi pencahayaan. Untuk lensa telefotonya ini juga Leica Summicron lens ya, yang untuk ukuran sensornya di 1/1,3 inch dengan f2.0. Ini bisa up to 12 kali zoom. Nah, untuk kontrol zoomnya ini juga lebih intuitif guys ya, jadi tinggal ditekan aja untuk ganti focal length atau zoom berapa kalinya. Sedangkan kalau ditahan ini untuk zoom yang lebih smooth. Awalnya zoom 12 kali ini aku kira deket ya, tapi ternyata sejauh ini loh. Oke, yuk lanjut kita bahas untuk device-nya dulu guys ya. Jadi kalau untuk pakainya tinggal digeser aja. Yang untuk layarnya ini ada info untuk sisa waktu perekaman, terus ada indikator baterai, ini focal length ya atau zoomnya, terus ini untuk auto tracking, di tengah ini untuk resolusinya, ini mode, dan ini untuk ubah ke mode selfie. Bisa juga pakai tombol di bawah layar guys ya, dan yang satunya ini untuk mengganti filter. Nah, untuk tombolnya sendiri di bawah ini juga ada tombol untuk record, terus ada joystick ya, ini untuk atur pergerakan gimbalnya. Kalau klik 1 kali untuk tracking objek, klik 2 kali untuk recenter gimbalnya, dan klik 3 kali untuk ke mode selfie. Yang untuk gimbalnya sendiri guys, ini 3 axis stabilization ya, kita juga bisa atur untuk gimbal modenya. Bisa swipe ke bawah, di sini ada 4 mode nih yang bisa kita pilih. Kalau swipe ke kanan ini untuk galeri, sedangkan untuk swipe ke kiri ini untuk profile warna guys ya, bisa set basic atau pro untuk settingan yang lebih lengkap. Kalau swipe ke atas ini untuk atur resolusinya guys ya, bisa 4K 120 fps atau 8K 30 fps. Untuk mode perekamannya sendiri ini lengkap ya, ada video, foto, panorama, time shift, time lapse, slow motion, dan juga pure video. Nah, ini udah saya bawa traveling guys, dan yang paling saya suka yaitu penggunaan kamera telefotonya, terutama untuk rekam portrait mode ya di 3 kali zoom. Ini detail dan warnanya asli cakep, dan yang saya langsung notice adalah bokehnya guys ya, apalagi ketika backgroundnya tuh cukup jauh dari subjek, jadi blur yang dihasilkan terlihat natural dan punya feel seperti kamera mirrorless. Nah, ini aku juga coba di kondisi indoor guys ya, dengan beauty effect, jadi wajah tuh lebih mulus dan bokehnya masih bagus juga loh, jadi subjek terlihat lebih menonjol dan hasil videonya juga terasa lebih premium guys. Nah, untuk 6 kali lossless zoomnya ini detailnya juga masih bagus guys ya, warnanya juga konsisten. Aku coba untuk makro detail close up ya, jadi tekstur di bunga ini masih terlihat jelas sehingga hasil makronya tuh juga bisa diandalkan. Untuk portrait 6 kalinya juga ternyata masih bagus ya, walaupun tentu detailnya masih lebih unggul yang 3 kali, tapi di kondisi backlight exposure wajahnya itu masih terjaga guys ya, dan dynamic range-nya juga bagus, jadi backgroundnya terang ini nggak langsung ngebuat wajah jadi gelap. Kalau untuk 12 kali zoomnya ini masih oke, tapi emang mulai kerasa detailnya berkurang guys ya, dan di telephoto lensnya ini stabilisasinya juga sangat bagus ya, dan ini juga bisa rekam 8K Dolby Vision. So dual lens di Luna Ultra ini punya 5 focal
kaleng guys ya. Ada 1 kali atau sekitar 20 mm ini optikal. Untuk 2 kali ini di 40 mm, 3 kali di 60 mm ini optical zoom juga. Untuk 6 kali atau 120 mm ini lossless zoom, dan 12 kali atau 240 mm nya ini digital zoom. So ini udah siap banget guys ya untuk dibawa ngonten di berbagai kebutuhan. Terlebih untuk layarnya ini juga bisa dilepas guys ya, bisa untuk monitoring dan kontrol gimbalnya yang jaraknya bisa up to 20 meter loh. Ini cocok ya misalnya mau foto atau rekam video berdua atau grup, dan ini juga udah built-in microphone. So buat solo vlogger ini bener-bener game changers banget karena bisa kontrol kameranya, bisa monitoring sekaligus ngerekam audio. So nggak perlu capek ya bolak-balik untuk ngelihat hasil kameranya. Terlebih lagi di sini juga ada fitur Deep Track 5.0, jadi kameranya bisa mengikuti subjek secara otomatis dan tetap ngejaga subjek berada di dalam frame ya. Ini nggak selalu di tengah guys ya, karena dia ada smart framing, jadi ada 9 titik yang bisa kita pilih. Misalnya nih aku tracking di bagian kanan, atas, atau agak ke bawah juga bisa. Nah ini berguna ya kalau misalnya dipakai untuk vlogging supaya selalu di dalam frame. Untuk follow objek ya, ini di tangga juga smooth, bahkan di zoom 12 kalinya trackingnya juga masih lancar guys. Oke lanjut buat audionya sendiri, ini udah pre-install dengan WinGuard. Jadi dipakai untuk vlogging ya tanpa mikrofon tambahan. Di pantai ada angin kayak gini pun hasil suaranya masih bisa sebagus ini. Atau ini juga bisa koneksi ke Insta360 Mic Pro ya. Ini mic yang keren guys. Dia pakai teknologi e-ink wallpaper. Jadi kita bisa gonta-ganti wallpapernya. Dan ini bisa dipasang di kaos ya, karena dia ada magnetnya. Nah kalau syutingnya jauh kayak gini, baru nih mikrofonnya sangat berguna ya. Jadi walaupun posisinya jauh kayak gini pun, suaranya bisa sejernih ini. Atau pas syuting di mode zoom ya, jadi ini zoom 6 kali, posisinya cukup jauh dari kamera, tapi untuk suaranya bisa sejernih ini. Nah untuk hasil yang lebih sinematik ini juga dilengkapi dengan Leica Color Profile guys ya. Ini Leica Natural, Leica Vivid, dan juga Leica Chrome. Sama ada beberapa filter lainnya juga. Dan yang saya suka, ini juga udah siap nih dipakai untuk kebutuhan profesional. Nah Luna Ultra ini guys support dengan 10-bit iLok ya, up to 14 stop dynamic range. Ini flat profile ya, jadi kita punya fleksibilitas yang lebih besar untuk color grading, dan detail di area terang maupun gelap juga masih bisa dipertahankan dengan baik, yang untuk hasil akhirnya bisa lebih sinematik dan lebih profesional. So untuk kebutuhan produksi yang lebih serius, ini juga udah sangat siap. Nah buat perekaman malam hari, Luna Ultra ini juga dibekali dengan triple AI chip dan juga fitur pure video. Jadi di kondisi malam hari ya, kondisi indoor, hasil videonya bisa terlihat lebih terang, detailnya masih bagus dan noise-nya juga minim. Untuk outdoor pun masih bisa ditangani dengan baik guys ya, detailnya masih kejaga, padahal ini lebih minim pencahayaan. Bahkan untuk potret malam hari pakai telefoto 3 kalinya, efek depth atau bokehnya juga masih kerasa. Cakep. Nah untuk fitur lain ini juga ada slow motion ya, 4K 120 fps. Ada time shift. Terus ini untuk time lapse. Dan juga barrel roll. Yang tentu aja ini dipakai foto juga bisa guys ya. Ada 200 megapiksel panorama untuk pemandangan yang luas dengan detail yang sangat tinggi. Ada mode 37 megapiksel ultra foto. Kalau ini untuk foto harian yang lebih tajam, warna lebih hidup, dan detailnya juga lebih maksimal. Nah untuk 8 megapiksel fotonya ini saya pakai kalau kondisinya malam hari ya, jadi foto low light tetap terlihat terang dan minim noise. Nah menariknya lagi, kamera ini juga udah mendukung live foto juga. Nah untuk fiturnya ini bener-bener lengkap guys ya, makanya di awal saya bilang
Kalau Insta360 Luna ini ngebuat saya males guys ngebawa kamera mirrorless kalau misalnya lagi ngonten keluar. Apalagi yang creator kit ya, ini termasuk banyak guys aksesoris yang dikasih. Nah pertama pastinya ada carrying bag ya, ini lebih gampang untuk simpen dan ngebawa kamera plus aksesorisnya. Ada protective cover ya, yang tentu aja untuk melindungi gimbal kameranya. Terus ada 1/4 inch straight handle, ini untuk grip ya biar lebih enak, lebih panjang. Atau kalau mau dipasang di tripod ya, karena ini ada skrunya nih. Bahkan bisa juga kok jadi tripod mini. Nah selanjutnya ini juga ada power grip ya, ini sebenarnya sama seperti handle sebelumnya, bisa jadi mini tripod juga, tapi ini ada baterainya guys ya, so bisa nambah daya baterai di Luna Ultra. Selanjutnya juga ada wide angle lens yang tipenya ini magnetik ya, jadi tinggal ditempel aja. Ini untuk dapat sudut pandang yang lebih luas guys ya, jadi focal lengthnya ini di sekitar 15 mm. So ini cocok juga nih dipakai buat vlogging biar dapat background yang lebih luas. Untuk lensa ini juga bisa disimpan di dalam protective covernya ini guys. Plus juga ada Insta360 Mic Pro ya, ini beserta windshield, magnet dan klipnya juga ada. Nah untuk baterainya sendiri guys, ini di 1550 mAh. Kalau untuk penggunaan ini bisa up to 4 jam. Support PD fast charging, jadi ngecharge sampai 80% butuh waktu sekitar 23 menit. Yang untuk storage-nya ini juga punya 47 GB built-in storage. So masih bisa menyelamatkan ya misalnya lupa bawa micro SD. Nah untuk kesimpulannya, Insta360 Luna Ultra jujur secara experience pemakaian ini udah beda levelnya guys ya, dibandingkan dengan gimbal pocket kamera saya sebelumnya DJI Osmo Pocket 3. Tapi yang saya suka ini tetap ringkes dan praktis guys ya. So ini bakal jadi senjata utama saya kalau lagi ngonten keluar kota atau ke luar negeri, nggak perlu repot bawa kamera mirrorless lagi. Yang untuk harganya sendiri guys, untuk yang varian standar di 13.999.000 dan untuk yang varian creator di 17.799.000. Nah ini cocok nih guys buat kalian konten kreator, vlogger, traveler, atau yang lagi cari kamera yang praktis, simple, gampang dibawa, tapi kualitasnya gak main-main. Tentu aja Insta360 Luna Ultra ini layak banget masuk daftar pertimbangan. Oke, jadi gitu dulu untuk video kali ini guys. Gimana nih pendapat kalian mengenai Insta360 Luna Ultra ini? Coba kasih komen di bawah. Oke, sekian dari saya Ade. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.